Ada soal integral, misalnya saja di sini adalah suatu fungsi f(x), di sini adalah f, ini di dalamnya ada fungsi gx dx, maka Anda mengintegralkannya itu teknisnya cukup mudah ya. Jadi f(x) saya bagi dengan turunannya ya. Jadi turunannya adalah menjadi gx, dan nanti ini ada kata kamu bagi, ini akan hilang, maka akan menghasilkan f aksen gx ya. Ini. Nah, tetapi ini cukup fungsinya ini diperbesar aja nih. Ini diperbesarin aja nih dah. Itu sudah sebagai tanda bahwa Anda mengintegralkan bentuk ini ya. Saya akan berikan contoh. Ini udah nih saya garis ya biar hasilnya bagus ya. Set. Oke ya. Sekarang kalau saya berikan contoh misalkan integral sekali lagi 3x ya. 3x kuadrat dikali suatu fungsi f5x pangkat 3 plus 2 misalnya ya. Ini sebenarnya cukup kamu tulis dari 3x kuadrat dibagi nih turunannya ini ya. Turunannya menjadi 15x kuadrat ya. Nah ini berarti tinggal nulis ini f5x kuadrat plus 2 ya. C saja ini dicoret ya, berarti tinggal hasilnya 1/5 ya. Ini kalau disederhanakan boleh ya, maka tinggal 1/5 ya. 1/5 dari f itu tadi. Bagaimana kalau di dalam trigonometri ya? Misalkan sama saja di sini f sin 3x dalam kurung f apa cos 3x misalnya ya. Nah berarti andai kata ini saya integralkan, maka intinya cukup mudah ya. Jadi sin 3x saya bagi nah dengan turunannya ya. Turunannya yang di dalamnya ini, turunannya cos adalah min sin ya. Jadi jangan lupa cos turunannya min sin. Min sin 3x dikali 3. Jadi sinnya nanti tak hilangkan, maka tinggal min 1/3. Fungsinya saya tulis lagi menjadi cos 3x. Nah, plus C di sini ya. Saya kira nggak ada masalah. Nah, sekarang kita akan terapkan ya. Kita akan terapkan ke persoalan berikutnya. Ini soal berikutnya di sini adalah ada suatu fungsi ya. Di sini pembacaannya pahami kawan ya. Ini ada f(x) lebih dari 0 untuk setiap x anggota real. Nah, itu saya singkat jadi singkat sekali ya. Fungsi positif untuk setiap itu simbolnya ini ya. Setiap x anggota real ya. Ini bab integral. Baik. Integral 0 sampai pi per 2 sin x f4 cos x dx nilainya s ya. Nilainya s. Coba tak integralkan dulu nih ya. Ini kita integralkan dulu hasilnya kayak apa ya. Ini saya tulis dulu 2 sin x-nya ya. Jadi 2 sin x-nya itu saya tulis, saya bagi turunannya di dalamnya ya. Cos x ya itu turunannya adalah min sin ya. Jadi min 4 sin x. Sehingga ini tinggal nilainya min setengah ya. Nah, berarti min setengah. Ini min setengah, tak lanjutin ini ya. Min setengah karena ini hasil pembagian tadi. Nah, f saya tulis dari 4 cos x ya dengan batas. Nah, ini ada batasnya ya. 0 sampai pi per 3. Ternyata hasilnya adalah s. Berarti kita masukkan, kita hitung jadi min setengah. Ini f, kita masukkan pi per 3 itu masukkan ini jadinya f 4 cos pi per 3. Cos pi per 3 itu sama aja cos 60 ya. Diingat-ingat ya. Cos pi per 3 itu artinya setengah ya. Kalau cos 0 ya nilainya 1 ya. Sekarang kita masukin aja. Berarti cos pi per 3 setengah kali 4 ya. Berarti menjadi 2 ya. 2. Terus saya kurangi kalau dimasukkan 0 nih ya. Kalau dimasukin 0 berarti cos 0 itu 1 ya. Berarti hasilnya 4 ya. Hasilnya adalah S. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di sini tertulis F2 dikurangi F4-nya itu bernilai min 2S ya. Ini jadinya min setengah tak naikkan jadi min 2S. Atau kalau saya balik F4 dikurangi dengan F2 itu nilainya adalah 2S. Nah, ada kalimat bahwa suatu A y-nya di antara 0 sampai fx dan antara 1 sampai 4x-nya luasnya t. Maksudnya apa? Maksudnya ini integral
1 sampai 4, integral 1 sampai 4, fungsinya itu fx dx itu senilai dengan t gitu ya. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan? Yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan luasnya dari integral ya. Jadi yang ditanyakan integral dari suatu fungsi fx 1 sampai 2. Jadi 1 sampai 2 fx dx hasilnya apa? Lah itu sudah disediakan di dalam pilihan ya. Nah, berarti dari data yang ada kita sampaikan bahwa f42 2s itu apa maknanya? Ini maknanya adalah integral, ini saya artikan integral gitu ya. Integral 2 sampai 4 dari suatu fungsi fx dx ya. Jadi kalau ini pengurangnya 2 diletakkan di belakang di bawah ya, ini 4 di atas. Jadi integral 2 4 fx dx itu nilainya 2s gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu 1 sampai 2 fx dx. Berarti kita bisa simpulkan yang ini tadi sudah diketahui nih 1 sampai 4. Nih saya pindah halaman ya biar tahu ya. Ingat integral tadi datanya 1 sampai 4, 1 sampai 4 fx dx. Itu kan artinya integral 1 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 sampai 4 fx dx. Nah, mudah sekali kan? Sedangkan 1 sampai 4 sudah diketahui t tadi kan. Nah, yang pertanyaannya kan 1 sampai 2 fx dx, ini yang ditanyakan ya. Sedangkan ini tadi sudah diketahui nilainya sama dengan 2s ya kan, tadi sudah diketahui nih loh ya, nilainya 2s. Nah, sekarang saya akan mencari integral 1 sampai 2 fx dx ya. Nah, maka didapatkan nilai min 2s plus t. Ya, ini berarti jawaban ini min 2s plus t. Mana ini min 2s plus t? Oh, berarti jawabannya di D. Nah, sekarang kamu harus perhatikan latihan memahami, menurunkan dan mengintegralkan. Ini yang perlu dibiasakan. Ya, perlu dibiasakan adalah diingat-ingat ya. Sin, cos ya. Min sin, min cos, sin cos ya. Kalau turun itu namanya turunan ya. Kalau naik namanya integral. Ini harus dibiasakan. Jadi kalau kamu ditanyakan sin 3x ditambah dengan 4 ya, cos 6x ya. Kamu kalau ditanyakan turunan ya berarti Anda cukup lihat aja sin turunannya cos gitu ya. Berarti jadi cos 3x kalikan 3. Kalau cos turunannya min sin ya berarti min 4. Cos 6x dikali ini berarti menjadi 24. Itu namanya nurunkan. Kalau mengintegralkan, kalau ditanyakan sin 3x ditambah dengan cos 6x dx, kalau diintegralkan ya sin integralnya naik, berarti sin integralnya naik ya. Nah, itu berarti jadi sin itu jadi min cos. Oh, berarti min cos 3x kasih bawah kalau integral. Nah, turunannya kasih bawah ya. Cos integralnya min sin ya, cos integralnya sin ya. Berarti di sini sin 6x kasih bawah nih 1/6 ya, plus c lah. Itulah perbedaannya mengintegralkan dan menurunkan. Nah, ini wajib kuncinya Anda untuk menguasai dan saya kira mudah sekali. Hanya sin cos min cos sin cos, selesai ya. Sukses selalu buat kalian.